Engkau yang teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sangat mulia ya Bapa. Kami umat pilihan-Mu, kami siap memuji bahkan menyembah hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, campur tangan-Mu yang kami butuhkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa, amin. Api kemuliaannya tercurah bagi setiap kita, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita, haleluya. Dengan kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga, berkati kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, haleluya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan sekali lagi bahwa api kemuliaan Tuhan sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Api kemuliaannya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tercurah dari surga bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaannya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya.
Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi berita di dalam hidup kita. Firman yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Glory. Oh Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Engkau selalu dalam hidupku. Katakanlah Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Allah Roh Kudus, penuhi kami. Aku rindu Engkau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, oh kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kudus, haleluya, kudus, Engkau kuduslah Tuhan, dan ku sanjung
kita sama-sama katakan, Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu luar biasa Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu. Saat ini kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kami. Berkati setiap kami Bapa. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Jangan kabur kalau saya yang di sini ya. Sebelum Bapak Ibu kabur, biar saya dulu yang kabur. Ya, hari Jumat malam saya baru diberi mandat oleh Bapak untuk khotbah, tapi saya mau mengajak kita belajar akan firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka di agak lama, Lukas 21. Hanya 4 ayat saja ya. Ini bicara tentang persembahan. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat lalu Ia berkata kepada, sesungguhnya janda miskin ini memberi, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi dari, ya maaf Bapak Ibu, saya nggak terlalu kelihatan karena ini kecil-kecil sekali. Ayat ini sering diangkat, pasal ini sering diangkat, itu bicara tentang persembahan. Tapi hari ini saya mau ngajak untuk kita bersama-sama belajar tentang rasa cukup. Rasa cukup. Bapak Ibu pernah kekurangan enggak? Sering. Saya juga sering kalau ditanya lebih banyak cukupnya apa kurangnya? Kurang, kalau saya sih kurang. Ya saya sering begini. Kalau kita sering beranggapan gini, kalau kita lihat orang-orang yang finansialnya lebih, itu enak ya, cukup ya. Tapi ternyata sering kali itu hanya di permukaan, karena kita nggak tahu. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang sedang mengalami tekanan. Benar? Iya, karena kondisi yang seperti ini. Bahkan saya sempat baca berita Indonesia mau resesi. Wah, terus dampaknya luar biasa sekali. Maaf saya wirawiri, saya ini nggak bisa diem, saya nggak bisa fokus begini tuh nggak bisa. Saya pasti ke sana ke sini gitu. Ya, banyak orang yang mengalami tekanan. Dan tekanan itu asalnya banyak, bisa dari keluarga kita, dari ekonomi kita, dari kebutuhan kita. Dan tekanan itu memicu kita untuk selalu apa? Mengeluh. Saya belajar dari janda miskin ini. Bukan masalah persembahannya. Dibilang Tuhan ngomong, janda itu memberi dari apa? Kekurangannya. Tapi dia memberi jauh lebih banyak
dibanding orang yang memberi persembahan banyak. Kenapa? Kenapa Tuhan bilang dia memberi jauh lebih banyak dibanding orang yang memberi lebih banyak, yang banyak, ini ngomongin nominal. Kenapa? Karena ibu ini, janda ini, dia rela loh kasih semua penghasilannya. Berarti apa? Dia punya hati dengan rasa cukup. Kalau kita kadang kalau mau ngasih orang mikir dulu nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak usah. Bapak Ibu saya juga mikir gitu kan. Cukup nggak? Buat saya cukup nggak gitu. Tapi luar biasanya janda ini nggak mikir 2 kali gitu. Dia nggak tahu loh apa yang akan dia makan selanjutnya setelah dia kasih persembahan ini. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus punya rasa cukup di hati kita? Mungkin benar uang kita nggak sebanyak si A, hidup kita, pekerjaan kita nggak sebaik si B. Dia kerja di kantoran, aku cuman kuli. Dia hanya dia punya usaha, aku hanya disuruh-suruh. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, sehingga kita nggak pernah bisa ada rasa cukup, karena yang kita lihat selalu adalah yang di atas kita. Maksudnya baik itu penghasilan, enak ya jadi anaknya Pak Heri, wah bos rental loh, jadi kalau kemana-mana naik mobil. Saya tanya, Vindi kemana-mana naik mobil terus nggak? Enggak, ya naik mobil juga. Dijemput ke sana kemari bukan naik mobil, naik apa? Naik pesawat aja jarang ya Vindi ya. Enak ya. Jadi Bu Cen-Cen punya kolam renang, punya ini. Enggak tahu mikir, aduh, lagi kondisi begini mau misa mau gaji aja harus dihitung dengan luar biasa. Lagi musim corona, Mbak Coronanya belum pergi ya. Jadi orang juga akan pergi ke tempat hiburan juga berpikir 2 kali. Itu yang sering dialami manusia, membandingkan sehingga nggak ada rasa cukup. Kenapa rasa cukup itu penting? Kenapa kita harus punya rasa cukup di hati kita? Bapak Ibu, saya mau bicara. Tekanan itu adalah keadaan di mana kita merasa terdesak dan hidup tidak menyenangkan. Ya, siapa yang di sini senang hidupnya ditekan? Enggak mau. Siapa yang di sini hidupnya mau berkemenangan? Wah, enggak ada juga, berarti enggak tahu maunya Bapak Ibu itu apa. Aduh Tuhan, mau bingung nih, ditekan enggak mau, dikasih berkat enggak mau, bingung. Orang enggak ada yang angkat tangan loh. Bingung aku maunya apa. Ya. Sampai Tuhan, lah kamu tuh maunya apa? Diberkati enggak mau, ditekan enggak mau. Ya. Sekali lagi, siapa yang maunya mau hidupnya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Kok enggak ikhlas sih angkat tangannya? Tuhan enggak ikhlas loh berkati. Saya, ya setiap kita pasti pengen punya hidup berkemenangan, melimpah. Saya kalau sudah pokoknya melayani pasti berkatnya banyak. Apa iya? Tidak. Karena apa? Kita ini hidup di dunia nyata, bukan dunia halu. Ya, main di dunia halu yang banyak manusia itu sekarang berlomba-lomba untuk memperlihatkan kebahagiaannya. Ya, berapa waktu lalu libur agak lama ya, saya seneng banget itu, ngajar cuma 2 hari, bisa libur 4 hari. Pagi itu Bapak Ibu, saya waktu pulang, saya diajak ke pasar. Saya ini males sebenarnya ke pasar itu karena saya pernah hilang dulu kecil di pasar. Jadi saya agak trauma kalau diajak ke pasar sayur-sayuran itu, cepat pusing. Jadi sampai hari ini kalau sendiri
mending saya nggak ke pasar, ke warung aja deket. Saya lihat begitu banyak orang kan berjualan, ya, ada yang nawar, ada yang tiba-tiba itu ada pengamennya itu nari sih. Lalu agak siang belum mandi, kakak saya, yuk kita ke laut. Jadi kami ke laut, ke daerah Labuan Maringgai, kan dekat, Lampung Timur juga. Itu 1 jaman. Di sana saya lihat, saya mah kalau piknik cuman duduk sebenarnya, duduk aja. Jadi nungguin barang-barang. Males seorang panasnya begitu. Saya lihat Bapak Ibu, jadi di depan saya itu kan karena pendoponya agak ini, ada ibu-ibu yang wow banget. Paling seusia Bu Cencen, ya. Udah oma-oma, tapi dandanannya mantap. Pakai kacamata hitam. Wah, udah saya bilang gini sama kakak saya, ini mau piknik apa mau kondangan? Saya nggak bisa bedain sekarang orang kondangan sama orang mau piknik, ya. Wah, sepatunya tinggi, orang ke laut mau nyemplung kok pakai sepatu tinggi. Benar. Lalu di sebelah sana saya lihat ada seorang ibu jilbaban gitu. Dia makan pakai daun, nyuapin anaknya. Yang satu sebelah sana sibuk juga foto-foto. Saya berpikir mereka semua kesini itu sedang menghilangkan stres, lelah, capek, pengen bahagia. Tapi setiap orang-orang berbahagianya itu masing-masing. Saya bisa tidur lama itu udah bahagia banget Bapak Ibu. Ya, ada orang yang nggak upload foto di media sosial nggak bahagia, ada. Ya, ada orang yang bisa makan hari itu bahagia. Tekanan itu akan menghasilkan 2 hal dalam hidup kita. 1, apakah kita menjadi lebih baik atau lebih buruk? Benar nggak? Kita bisa lebih baik karena tekanan, atau sebaliknya bisa lebih buruk. Siapa yang di sini mau lebih buruk? Nggak ada. Siapa yang mau hidupnya walaupun ditekan menjadi lebih baik? Angkat tanganmu. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merekakan yang jahat dalam hidup kita. Sekalipun fakta hidup kita itu nggak seindah bayangan, nggak seindah lagu, nggak seindah puisi, nggak seindah apa kata orang, dan nggak seindah apa yang dilihat orang. Karena setiap kita masing-masing itu berperkara dengan tekanan kita masing-masing. Mengapa penting kita memiliki rasa cukup? Yang pertama, itu adalah Tuhan memperhatikan hidup kita. Bapak Ibu jangan khawatir, Tuhan itu detail banget sama hidup kita. Dia selalu memperhatikan hidup kita, benar? Ya, kita buka di Kejadian 29 ayat 32. Ini kisahnya Lea. Lea ini adalah istri pertama dari Yakub, Abraham, Musa. Yang mana? Yakub lah. Nanti tak tanya loh. Nanti ya, dia istri pertama. Tapi sebenarnya dicintai enggak sih? Enggak. Yang dicintai siapa? Bu Ona. Dicintai Tuhan. Dicintai adalah Rahel. Ibu bayangin ya, ini kita perempuan-perempuan. Ini istrinya kan 4 ya, 2 gundik. Siapa namanya? Si Yakub ini. Nggak dicintai. Tertekan nggak kira-kira? Tertekan. Ya. Perhatikan, saya bacakan. Lalu mengandung. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Dia berpikir dengan dia hamil, punya anak, suaminya akan mencintainya. Ini kejadian ini sampai 4 kali. Lea itu punya anak dari Yakub 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kejadian ini bagaimana perjuangan Lea. Saya
Walaupun gini, Lea seringkali nggak terlalu diperhatikan karena ya fokusnya seringkali kan Rahel, bahkan anak kesayangan juga Yakub itu adalah siapa? Yusuf dan Benyamin, karena lahir dari istri yang dicintai. Tapi kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di Alkitab, Yesus lahir dari keturunan-keturunan orang-orang tertolak loh. Nanti baca silsilah, bukan dari Benyamin, itu ada nanti di Matius 1 silsilah. Kenapa? Saya mau bilang ke kita semua, Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Sekalipun lingkungan kita, sekeliling kita tidak memperhatikan kita, tapi saya mau katakan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memperhatikan. Bukti Tuhan memperhatikan apa? Gak tahu Bu Ririn. Kalau kita tahu Tuhan memperhatikan hidup kita tahu perkara apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukti Tuhan memperhatikan kita adalah Dia selalu memberi kelegaan dalam hidup kita. Matius 11 ayat 28. Ayo dengan cepat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Saat kita punya masalah, kita punya tekanan, kita harus tetap punya rasa cukup itu di hati kita. Karena kita tahu apa? Tuhan itu memperhatikan, Dia memberi kelegaan kepada kita. Makanya kalau punya masalah jangan datang ke orang, datanglah ke Tuhan. Orang itu gak kasih solusi, malah jadi kompor seringkali. Tapi datanglah ke Tuhan. Dan gak usah sibuk cari A, cari B, cari C. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat tanpa kita duga untuk kita bisa sharing. Gak perlu Tuhan, aku udah datang loh sama ini, nanti kecewa. Tapi kadang orang yang gak kita sama sekali sangka itu Tuhan kirim untuk memberkati kita. Kadang gak kita duga. Makanya datang ke Tuhan. Karena apa? Sumber kelegaan hanya dari Tuhan. Yang selanjutnya, Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Alasan Tuhan memperhatikan kita adalah Dia Tuhan memberi pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan itu, di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan, dan pengharapannya itu gak pernah mengecewakan. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu apa sih? Gak tahu ya, sama. Saya juga baca. Pengharapan adalah tempat kita menaruh ekspektasi, kepercayaan. Karena ada alasan yang kuat atau menyandarkan sesuatu. Ya, pengharapan itu tempat kita nyandarin sesuatu. Kalau kita nyandarin, kalau saya punya masalah, saya nyandarin diri ke Bu Ona. Suatu hari waktu Bu Ona enggak ada buat saya akan kecewa. Tapi hanya dalam Tuhan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ada firman Tuhan bilang gini, masalah, tekanan itu akan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan pengharapan. Jadi kalau kita punya masalah, sebenarnya Tuhan sedang melatih banyak hal dalam hidup kita, yaitu pengharapan. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, sejauh mana kita percaya Tuhan memberi jalan terbaik buat hidup kita. Yang selanjutnya, bukti Tuhan memperhatikan hidup kita adalah anugerah Tuhan itu lebih dari cukup buat hidup kita. Anugerah-Mu cukup bagiku. Seringkali kita manusia gak pernah punya rasa cukup. Bapak Ibu ingat, sampai hari ini kita bisa sehat, berdiri, itu karena anugerah Tuhan.
Sebelah rumah saya kena COVID-19. Itu perawat Mardi ruang HD tapi isolasi itu udah 1 bulan yang lalu. Ya, mungkin beberapa yang kenal Asta, suaminya Asta ya. Dulu jemaat di sini. Dia ngontrak sebelah rumah saya. Dia positif COVID-19, dia isolasi. Posisinya Asta itu hamil. Dia sempat stres. COVID itu nggak nyerang tubuh kita, tapi sebenarnya yang lebih parah itu menyerang mental. Kenapa? Banyak orang jadi negatif dengan berpikiran negatif dengan orang-orang yang terkena COVID. Seperti mereka virus atau bakteri yang harus kita hindari. Si Asta ini sampai bingung. WA saya bilang gini, Kak, aku pulang kemana ya Pak, aku ini loh. Kenapa? Nanti nggak enak sama tetangga gitu. Karena ada tetangga saya satu itu orangnya unik luar biasa. Ya, unik. Saya bilang gini, udahlah orang kamu nggak dikasih dia makan, udah pulang aja. Toh kamu juga hasil swabnya negatif. Dan dia juga suaminya isolasi bukan di depan rumah saya, di sebelah rumah saya maksudnya, tetapi di mana? Di rumah sakit. Jadi kamu nggak usah ini. Kita nggak akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan apa kata orang, benar? Karena seringkali manusia itu akan cepat menghakimi kita daripada memotivasi kita. Kamu begini, kurang begini. Ya, sampai dia itu sampai merasa tekanan. Saya bilang tetap begini, tetap terus berdoa. Kamu nggak punya cita-cita kan kena COVID? Saya bilang begitu. Enggak. Iya, karena dia di bagian orang medis kan paling cepet ya, paling rawan maksudnya. Saya bilang nggak usah diambil pusing. Saat kita mengalami hal-hal di luar kendali kita, tekanan itu seringkali membuat kita berpikir saya ini nggak pinter, saya ini nggak sukses, saya ini bodoh, saya ini nggak pengalaman, saya ini panik, bener nggak? Kalau kita dalam tekanan gitu, terus kita nggak berhasil menyelesaikan, pikiran kita apa? Aduh, kok aku nggak pinter sih, nggak bisa menyelesaikan ini. Oh, kok aku bodoh sih, seringkali gitu. Kita menghakimi diri kita sendiri. Jadi nggak tumbuh, rasa cukup di sini nih nggak ada. Apalagi kalau masalah-masalah atau tekanan itu datang di luar kemampuan kita. Misal kalau masalah saya di sekolah itu kan hanya pekerjaan ini nih, tapi tiba-tiba dapat masalah di luar tentang pendidikan. Panik gak? Panik. Bohong kalau gak panik. Boleh gak panik? Boleh gak takut? Tapi jangan menghakimi dirimu. Tuhan tuh gak pernah menghakimi kita, jadi jangan menghakimi diri kita. Aku bodoh, itu akan jadi doa kamu bodoh beneran. Bodoh dan gak bisa menyelesaikan masalah. Tuhan gak pernah. Dia lo luar biasa. Di Mazmur dibilang bahwa kejadianku ini apa? Dahsyat. Ya, bahkan bumi sebelum dibuat kita sudah dirancangkan Tuhan. Luar biasa gak Tuhan kita? Luar biasa sekali. Jadi jangan pernah berpikiran, oh saya gak sepintar. Bapak Ibu guru sampean. Bapak Ibu, saya ini kali gak bisa kan? Bahasa Inggris saya itu jelek banget, paling 0, saya -1 gitu ya, di bawahnya 0 gitu, -1 ya, nggak bisa, saya nggak pernah berpikir, oh orang berpikir ini Ibu Rini pintar, dalam hati tertipu, lebih gitu, pintar apa sih anak, menangnya apa kalau guru belajar lebih dulu, 1 kali, 1 malam aja, saya ini nggak bisa juga, kalem apa nggak bisa. Saya pernah ngomong sama Roma, kayaknya kalau kayak jadi Bu Roma enak ya, bisa ngomongnya itu berwibawa. Enak kalau jadi guru kayak gitu ya. Ketemu saya pusing. Bu Ges ketawa. Lama memburin jadi Bu Ges lo Ci, mau sopo, anaknya sopo. Karena apa? Saya pernah ini, aduh enaknya jadi berma, kayaknya ngomong bahasa Inggrisnya bagus. Saya bisa,
bahasa Suriname, ya kan? Bahasa Jawa maksudnya. Iya, saya bahasa Inggris juga, bahasa luar negeri juga toh. Di Suriname kan banyak orang Jawa. Bahkan waktu Tuhan kasih kemurahan buat saya, yang saya pernah saksikan di youth, tiba-tiba tuh saya nggak persiapan apa-apa, ikut lomba menang. Saya bilang gini, Tuhan ini nggak salah. Padahal nilainya ya B aja, cuma 6, tapi bisa juara 2. Yang juara 1 sih ya nggak tinggi-tinggi banget, 8 gitu. Sekota Metro dari 60 sekolah, saya bilang Tuhan ini nggak salah gitu. Saya aja nggak yakin sama diri saya sendiri, Tuhan nggak salah. Waktu itu lomba Olimpiade Guru Ci. Ya, Olimpiade Guru. Padahal ya kalau saya pikir saya nggak pinter-pinter banget gitu. Dan jangan malu untuk mengakui kekurangan kita. Kita manusia pengen terlihat sempurna di depan orang lain, ya kan? Pengennya saya jalan aja kalau bisa sempurna gitu, lurus. Kalau saya jalan belok-belok gitu. Seringkali begitu. Saat semua kejadian di luar kendali kita, ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat keadaan tidak pernah cukup, ingatlah Tuhan itu jauh lebih dari cukup. Anugerahnya besar buat kita. Lalu yang kedua, kenapa kita harus memiliki rasa cukup di hati kita, yaitu Yohanes 6 ayat 11. Ini tentang Tuhan memberi makan 5.000 orang. Yang pertama, dalam rasa cukup ada mujizat. Dalam rasa cukup ada mujizat. Kalau kita nggak pernah miliki rasa cukup, saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah ngalami mujizat Tuhan. Mujizatnya apa? Saya nggak punya duit, tiba-tiba Bu Cancan nganterin duit saya 10 juta. Ora mungkin. Nggak mungkin itu. Saya lagi butuh bayar kreditan rumah dan motor. Tuhan, aku nggak punya duit, ini gimana? Apa tiba-tiba Bu Fang nganterin saya duit? Wah, itu bisa saja jadi, tapi itu tuh langka, bener nggak? Yang nggak langka itu apa? Kasih setia Tuhan itu setiap hari. Tuhan akan buka cara, buka solusi, ada mujizat Bapak Ibu. Mujizat itu tumbuh dari rasa apa? Rasa cukup. Di sini. Kalau kamu nggak pernah merasa cukup, mau kamu dikasih uang 1 miliar, 1 truk, nggak akan pernah cukup buat hidupmu. Masih kurang, besok udah ini mau beli ini mau ini, pasti kurang deh. Saya mau saksikan kebaikan Tuhan buat hidup saya. Saya di Metro tahun ini tahun ke-14 apa 13 saya lupa. Saya pernah berdoa untuk tidak Tuhan taruh di Metro, awal saya di Metro. Saya ngomong gini, Tuhan saya ini gak suka kota Metro. Gak tahu, saya gak suka aja. Tapi semakin saya ngomong gak suka, kok saya malah lama ini. 13 tahun ke-14 saya di Metro. Buat saya gak punya keluarga di Metro, gak punya kenalan di Metro. Hidup juga jadi kontraktor, pindah sana pindah sini, anak-anak kos ngerti ya, kontraktor, kemahalan, cepet cari sih kagak murah gitu. Ya, karena apa? Untuk bayar kos aja seringkali bingung gitu, mau makan Tuhan, mau bayar listrik Tuhan, mau ini, mau itu gitu. Tapi saya mau bilang, saat ini Tuhan kasih kemurahan saya punya tempat tinggal. Walaupun saya utang bank maksudnya. Tapi Bu, saya mau bilang sama kita semua, untuk logika saya itu nggak pernah masuk. Kalau ditanya ngambil perumahan itu kan pakai DP, saya nggak tahu DP-nya dari mana. Kalau saya kalkulasi di otak saya sampai hari ini, saya nggak pernah ngerti gimana Tuhan cukupkan itu. Dan saya nggak punya utang, maksudnya tinggal utang setoran aja tiap bulan gitu. Nanti itu sampai lama, sampai 15 tahun. Tapi nggak ada, saya punya hutang, di sana bisa pinjem Bu Ona 10 juta, saya pinjem Bu Cancan 20 juta, nggak ada. Karena apa? Saya percaya itu mujizat Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu tahu waktu saya ngambil rumah gaji saya berapa? Enggak lebih dari 2 juta. Saya pertama kali di Metro gaji saya 300.000.
Saya bukan mau ini, saya mau ngajar kita semua. Dari 300.000 ini saya nggak tambah kurus, saya tambah melar ini sekarang. Sampai hari ini gajinya guru penabur gede ya? Nggak tahu dia. Mantap gitu ya. Orang bilang, oh guru ini. Kenapa? Lihat titelnya, BPK penabur gitu. Tapi saya mau bilang saya nggak pernah kekurangan. Karena saya apa? Karena saya percaya Tuhan saya Tuhan yang mencukupkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu alasan yang ketiga, kenapa? Ini terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Yes, senang, saya juga senang cepat selesai gitu. Yang ketiga itu adalah kita punya Tuhan yang kasih setianya sungguh amat besar. Mazmur 100 ayat 5. Kita baca sama-sama karena ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita punya Tuhan apa? Yang kasih setianya besar. Dibilang selama-lamanya dan turun-temurun. Artinya nggak hanya buat hidup kita saat ini, tapi untuk keturunan-keturunan kita. Amin. Amin. Ngomong amin. Agak-agak pelit loh Bapak Ibu ini. Orang bilang ini turun-temurun, luar biasa nggak? Berarti Tuhan itu memperhatikan nggak hanya kita, tetapi nanti keturunan-keturunan kita. Kasih setianya besar. Jadi Bapak Ibu, kenapa saat kita punya tekanan, kita punya masalah, kita tetap harus punya rasa cukup di sini, di hati kita. Karena kita tahu sebab Tuhan kita itu kasih setianya besar. Kasih setianya amat sangat besar. Bukti kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita yang pertama adalah Mazmur 31 dan 34. Enggak usah karena itu dua pasal. Kemudian di Yohanes 14 ayat 27 nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang Yohanes aja, Yohanes 14 ayat 27, bukan Yohanes Leo ya. Yohanes, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Bukti kasih setia Tuhan apa? Kasih damai sejahtera yang gak bisa dunia, gak bisa tetanggamu, gak bisa Bu Cen-Cen kasih ke saya, gak bisa. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Bukti yang lain, kasih setia Tuhan besar. Ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama adalah Dia Allah pembuat jalan atau solusi. Itu di Yeremia 29 ayat yang pertama. Sorry, bukan Yeremia, Yesaya. Yang tuh, sebentar Bapak Ibu, saya pasti salah. Ketik dicontekan saya. Yang ayatnya begini. Dia adalah Allah yang memberkati masa depan kita. Itu Yeremia apa Yesaya? Tuhan akan memegang masa depan kita. Artinya Tuhan akan memberi solusi-solusi yang di luar nalar kita, di luar yang gak pernah kita pinggirkan, gak timbul dalam hati, bahkan yang sering kita lupakan. Tuhan akan berikan solusi-solusi terbaik. Jadi jangan pernah takut saat menghadapi tekanan. Miliki rasa cukup. Dan yang terakhir adalah kenapa kita harus memiliki rasa cukup dalam hidup kita.
bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Amin. Di Mazmur 57 ayat yang ke-11. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Lalu Mazmur 138 ayat 8 itu bicara Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki rasa cukup. Mungkin benar rasa cukup itu seringkali bertentangan dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Untuk worship leader, pemain musik maju ke depan. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita gak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Sekalipun kita gak akan pernah tahu, kita gak pernah ngerti, jangan sedikit pun berpikir Tuhan meninggalkan kita, enggak. Dia tidak akan berhenti bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dan janjinya adalah ya dan amin. Bahkan di setiap hembusan nafas kita ada kasih setia Tuhan. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Anugerahnya lebih dari cukup. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau ada di setiap langkah dan nafas kami Tuhan. Ajar kami untuk terus memiliki rasa cukup dalam hidup kami. Karena kami tahu anugerah-Mu lebih dari cukup Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau membentuk hidup kami Tuhan. Di setiap nafasku, Kau di setiap nafasku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku, kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam. Kau tak pernah tinggal dan tak pernah kehilangan cara, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidup dari lembah yang kelam, dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak pernah tahu apa yang masing-masing setiap kita alami. Tapi saya mau mengatakan, saya mau ajak setiap kita, percayai Tuhan. Percaya Tuhan sebab Dia yang membentuk hidup kita. Dia punya banyak cara untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita.
Dan itu Tuhan kerjakan sampai tuntas. Jika saat ini mungkin masalah yang kita hadapi belum, saya mau katakan berarti itu Tuhan belum selesai. Dan tetap kita percaya Tuhan akan menyelesaikan bagi setiap kita. Mari katakan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Katakan anugerahnya lebih dari cukup. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu lebih dari cukup Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, ajar kami terus hidup mengalami pengenalan yang baru akan Tuhan, sehingga dalam hidup kami terus ucapan syukur. Bahkan saat hidup kami mengalami hal yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, tapi tetap kami mau katakan anugerah-Mu lebih dari cukup buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, dan hidup kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Ibu Ririn yang telah membawakan firman Tuhan. Doa kami Tuhan semakin pakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan, bahkan juga masa depan. Kami juga menyambut dengan sukacita buat saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mohon boleh berdiri. Terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan jikalau belum berjemaat, kami dengan senang hati mengundang Bapak Saudara, Saudari untuk bergabung bersama kami, untuk bertumbuh bersama-sama di dalam wadah gereja GBI Rock Metro. Pengumuman untuk ibadah ke depan, seminggu ke depan, yaitu pada hari Selasa ada komsel di pos masing-masing. Kami mengimbau kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel agar tergabung dalam komsel, supaya kita lebih dapat bertumbuh di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam komunitas sel, sehingga semakin didewasakan. Juga pada hari Kamis ada latihan tim profetik di tempat ini jam 4 sore. Dan sudah ada jam berapa? Ibadah youth masih online. Itu saja pengumuman. Dan hari Minggu ada jemputan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat karena halangan, karena tidak ada kendaraan atau hujan, ada jemputan. Tapi hari ini lagi izin petugasnya, jadi tidak ada jemputan untuk hari ini. Tapi kita percaya bahwa minggu-minggu ke depan akan ada dan semuanya boleh berjalan dengan baik.
Sebentar kita akan memberikan korban syukur kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih buat Allah yang telah mencukupkan segala sesuatu keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan kehendak dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah hati kami melimpah dengan sukacita oleh karena perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Allah perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Engkau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Engkau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Saya ingin setiap kita untuk bangkit berdiri. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan pertolongan Tuhan atas ibadah kami saat pagi hari ini. Kami bersyukur atasnya. Kami merasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami, menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Bila Tuhan memberkati pelayanan mereka, berkati Bapak Yosef dimanapun dia berada, Tuhan memakai kehidupannya dengan dahsyat dan luar biasa, dan melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa boleh dijangkau untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga buat sidang jemaat-Mu. Setiap persoalan masalah yang dihadapi sidang jemaat-Mu, Engkaulah Tuhan menjadi jawaban atas segala sesuatu yang kami alami, dan Engkau jalan keluar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau menyediakan berkat-berkat yang berlimpah atas hidup kami. Memberkati juga gereja tempat ini Tuhan, lingkungan kami, berkati Taman Palem indah ini. Tuhan berkati pemiliknya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati apapun yang mereka usahakan perbuat, biarlah berhasil dan beruntung, dan biar mereka tetap berpengharapan kepada Allah senantiasa. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Pulihkan bangsa kami, biarlah kami boleh mengalami pemulihan
yang dahsyat dan luar biasa oleh karena kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa ini, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir dan kami semua boleh hidup kembali menjadi normal, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan bekerja berkarya memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami agar mereka boleh mencari solusi dan biar itu yang terbaik dan seturut dan di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Mari saudara kita angkat tangan, kita terima berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Mari kita terima berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pula, Tuhan Yesus memberkati.